Halo semuanya, halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Semoga semua dalam keadaan bahagia. Untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang. Bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain, ya. Ini hanya sekedar fun reading, ini hanya sekedar prediksi. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa. Jadi kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Temanya untuk kali ini, ya, belakangan ini aku lagi menarik energi seseorang di mana orang ini sering banget mikirin kamu. Orang ini kayak gelisah ya. Orang ini seperti stres memikirkan kamu, ya. Kita akan melihat di sini siapa seseorang yang selalu memikirkan kamu, yang gelisah memikirkan kamu. Apa yang membuat dia belakangan ini kepikiran sama kamu, ya? Oke. Aku melihat di sini ketika dia lagi sedih, ya. Ketika dia lagi melepaskan semua beban di dalam batinnya, yang pada akhirnya di sini harus menerima kenyataan pahit di dalam hidupnya, dia mencoba untuk menenangkan dirinya. Di sini kayak sambil menutup mata ya. Entah kenapa kayak tiba-tiba aja wajahmu terlintas di pikirannya. Ya, mungkin kamu pernah menjadi energi penyembuh bagi orang ini, membawa energi kesembuhan. Dan mungkin saat ini adalah masa-masa terberat di dalam hidup dia. Apa yang membuat dia belakangan ini tiba-tiba kepikiran sama kamu? Nah, di sini teman-teman, dia sangat tertarik ya sama kamu. Ini dikarenakan pembawaan kamu di sini yang bersifat tenang, ya. Mungkin dia pernah di sini mendengarkan kamu, mungkin dia juga pernah merhatiin kamu banget ya. Dan dia ngerasa kayak ada ketenangan di sini, ya. Entah itu lewat suara kamu yang membuat dia jadi teringat terus sama kamu. Tapi seakan-akan di sini kayak ada perasaan adem. Pembawaan kamu yang penuh dengan ketenangan, itu yang dia rasakan. Selanjutnya, apalagi yang membuat dia belakangan ini kayak tiba-tiba teringat sama kamu? Di sini dia melihat kamu adalah orang yang pantas untuk diajak ngobrol, orang yang pantas untuk diajak cerita, ya, untuk berbagi cerita. Kenapa gitu ya? Karena memang dari kamu sendiri sudah memancarkan aura yang bagus. Kamu di sini cukup bijak dalam mendengarkan, teman-teman. Kamu orangnya enak ya, kamu orangnya seru untuk diajak bicara. Ya, jadi dia nyaman gitu loh. Kamu seru kalau diajak diskusi. Dia di sini mendapatkan ketenangan itu dan juga yang mendapatkan pencerahan dari kamu. Jadi ya, di satu sisi dia juga melihat kamu ini semacam kayak ibaratnya penuntun loh. Ya. Kayak mentor. Dan kenapa dia senang ngobrol sama kamu atau cerita-cerita sama kamu? Karena dengan ngobrol sama kamu, dia di sini kayak lebih mengenal jati dirinya sendiri. Ya. Di sini dia tahu kalau saat bicara atau ngobrol sama kamu itu segala yang ada dalam dirinya itu bisa dia keluarkan. Karena apa? Timbul rasa percaya. Kamu bisa menjaga kerahasiaan, kamu bisa dipercaya gitu. Jadi dia nyaman ngobrol sama kamu. Dia bebas untuk mencurahkan dengan rasa percaya dia ke kamu. Itu ya. Oke, flowers. Nah, ini ya. Ini lagi-lagi karena aura kamu yang bagus, teman-teman. Jadi, misalnya ya, ketika dia datang kepada kamu ini dalam kondisi seperti kehilangan harapan ya. Mungkin di sini seperti tidak ada harapan hidup. Atau mungkin di sini kehilangan tujuan hidup. Namun di sini kamu justru menerima keadaan dia. Ya, dengan tangan terbuka, kamu di sini ya menerima keadaan dia seperti apapun, dalam keadaan apapun.
Nih ya, kamu itu ibarat seperti kekuatan bagi dia. Kehadiranmu itu bisa kayak mensupport dia, jadi tidak hanya sebagai penyembuh, tapi bisa memberikan dia supporter lah ya teman-teman. Dan di sini ya, kamu melihat dari sisi potensi dia yang kamu itu kayak bilang, dirimu itu sebenarnya unik loh, semua kita ini unik. Kamu diberikan seperti ini, cobaan, tantangan, karena Tuhan sayang sama kamu. Ingat loh, Tuhan kita itu lebih besar dari masalah kita. Masalah kita tidak lebih besar dari kita gitu. Artinya ya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita diberikan pundak yang kuat, akal budi yang baik untuk kita bisa melewati atau menyelesaikan semua masalah dalam hidup. Ya. Jadi itu, mungkin itu pernah kamu sampaikan. Ya, bahasa-bahasa yang kamu sampaikan itulah yang di sini kayak menenangkan diri dia, sehingga timbul rasa percaya, sehingga dia merasa seperti disembuhkan oleh kamu. Sehingga dia di sini mendapatkan kekuatan dan support dari kamu. Itulah tadi kenapa aku menyebutkan bahwa kamu itu seperti penuntun dia loh, seperti mentor. Dan aku melihat di sini beberapa dari mereka, ini ada yang dalam kondisinya memang ini energinya banyak sekali yang sedih ya, sakit hati atau stres, yang membuat kamu jadi tergerak untuk mendengarkan keluh kesahnya dia. Saat ini kalau aku merasakan energinya lagi sensitif-sensitifnya ya teman-teman. Dia ingat kamu. Dan beberapa di sini ada pergerakan yang nantinya ini akan menuju kamu. Jadi teman-teman, kalau belakangan ini ada orang yang lagi pengen curhat, ya dia adalah sosok yang memang lagi teringat nih momennya sama kamu. Namun aku nggak bisa pastikan perasaan dia ke kamu ini seperti apa. Hanya saja aku melihat di sini, dia ini kayak merasa banyak tekanan. Mungkin kalau dari luar kamu lihat orangnya hidupnya terlihat sempurna, tapi ya sebetulnya enggak. Ini banyak yang kayak mendem loh, ya. Ini banyak kayak yang mendem. Jadi seseorang yang belakangan ini ingat sama kamu adalah seseorang yang benar-benar butuh, ya. Butuh kamu banget. Kita lanjut ya, coba kita lihat sifatnya, ciri-cirinya, ya. Energi dia yang saat ini tiba-tiba kepikiran, teringat sama kamu. Yang bawaannya gelisah, yang bawaannya stres, teringat sama kamu ya. Aku melihat di sini orangnya cukup memiliki visi misi yang bagus. Orang ini punya personality yang cukup ya berwibawa. Orangnya di sini cukup keras juga. Bisa jadi umurnya ini lebih tua dari kamu atau memang ini seumuran dengan kamu. Ya. Orangnya berjiwa lembut teman-teman. Dan di satu sisi dia juga suka menyemangati orang lain. Orangnya di sini cukup adil ya. Dia selalu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi nggak hanya mematokkan, jadi nggak hanya memaksakan penilaian dia sendiri. Nggak hanya memaksakan argumen dia sendiri. Yang menurut dia ini paling benar, yang menurut dia ini ya semua orang harus mengikuti. Bukannya, dia tidak seperti itu. Tetapi dia juga terbuka untuk melihat sudut pandang yang lain, sudut pandang orang lain. Orang ini tidak mudah terpengaruh. Atau orang ini memang tidak mudah dipengaruhi. Jadi orangnya benar-benar punya prinsip. Dan di sini aku melihat dia tipikal orang yang cukup keras dengan keinginannya. Oke, kita lihat lagi energinya ya. Energi seseorang yang belakangan ini teringat sama kamu. Kepikiran sama kamu. Stres memikirkan kamu. Energi seseorang yang belakangan ini kepikiran teringat sama kamu. Nah, di sini aku melihat kalian punya ikatan secara spiritual. Mungkin kalian di sini sempat jauh ya, kamu di mana, dia di mana. Tetapi ada satu waktu yang membuat kalian itu sepertinya terkoneksi kembali, terhubung kembali. Kemudian di sini ada sebuah perubahan, pertumbuhan, ada sebuah perkembangan yang benar-benar ini sangat berubah drastis. Dia datang dengan kondisi yang sangat berbeda. Di awal dia mulai terkoneksi lagi sama kamu, ini dia datang dalam kondisi yang
baik ya. Ketika dia datang, dia memberikan sebuah harapan baru. Ini nggak tahu apa teman-teman, tapi aku ngerasa seperti ada energi yang bagus. Walaupun mungkin beberapa orang ya, ini ketika dia datang sama kamu, ada kondisinya yang lagi susah-susahnya, tapi kamu kayak bersemangat aja gitu nyambut dia. Kamu kayak happy aja gitu nyambut dia. Di sini kamu mencoba untuk tidak mendengarkan kata orang. Ya mungkin banyak orang yang kayak mungkin kurang setuju ya jika kamu menerima orang ini. Ketika dia datang lagi sama kamu, ketika dia terkoneksi lagi sama kamu. Tetapi aku melihat kamu di sini mengikuti kata hatimu sendiri. Oke. Dan aku melihat di kartu ini teman-teman. Di sini ada kekuatan spiritual yang dimana ini nantinya akan mempersatukan kalian. Karena memang ada di sini ya, beberapa di antara kalian ini ada yang berakhir dengan union. Kayaknya di sini energi dia lagi dibuka sama semesta. Ya, kamu harus menuju ke sini loh gitu. Nah, karena kamunya tadi sama dia ini punya koneksi secara spiritual ya, ikatan batin yang kuat. Jadi mungkin di saat kondisi dia lagi keadaan terpuruk, lagi keadaan tidak baik-baik saja, kamu ngerasa. Kadang kamu kayak punya feeling, kok perasaan aku nggak enak gitu ya. Kok perasaan aku tiba-tiba gak enak banget teringat sama orang ini. Dan terkadang apa yang kita rasa, feeling kita tuh terkadang bener loh teman-teman. Jadi ini ada seseorang, ya beberapa orang ini di antara mereka, ini ada kondisinya kayak sedang gak baik-baik saja. Kayak lagi pengen sendiri. Ini ada yang kayak lagi pengen gak mau berinteraksi sama banyak orang. Tetapi di sini dia teringat kamu. Aku melihat di sini teman-teman hanya dia yang bisa memberikan perasaan-perasaan ini ke kamu ya. Bukan yang lain. Kita lihat lagi. Sepertinya kalian di sini pernah punya hubungan. Namun ini kondisinya ada yang bisa jadi ini tidak komunikasi. Tetapi di sini komunikasi bukan untuk membenci ya, tetapi lebih kepada mencari sebuah ketenangan dulu. Oke. Aku melihat di sini dia menjauh untuk menenangkan dirinya dulu. Dia menenangkan diri bukan berarti dia lupain kamu. Namun kalau dengan cara ini dia kayak situasinya mungkin kalian saling blok-memblok, berarti dengan cara itu dia bisa menenangkan diri dulu. Bukan mau menjauhi ya. Di sini dia masih ingat kok sama kamu. Oke, kita lihat lagi. Energi seseorang yang tiba-tiba teringat sama kamu, yang tiba-tiba kepikiran kamu. Energi seseorang yang tiba-tiba teringat ke kamu, yang kepikiran banget sama kamu, ya. Di sini kalau kondisinya teman-teman, dia ngeblok kamu. Dia seperti mencoba untuk menyeimbangkan supaya rasa sayang dia itu nggak pudar ya. Jadi dia akan mengesampingkan emosinya dan kebenciannya ya, supaya itu hilang dulu gitu. Dan kondisinya di sini tuh nggak bisa ditanya kapan ya teman-teman, karena kondisi orang untuk melupakan ya, melupakan sebuah permasalahan yang complicated, kondisi seorang yang untuk meredam emosi, ini tuh nggak bisa dipastikan, nggak bisa dipatokkan kapan ya. Jadi ini sebenarnya gampang-gampang susah gitu. Di dalam pikirannya, kamu itu seperti selalu menjadi bayang-bayangannya. Kamu itu seperti selalu menjadi, ya, apa ya, kamu itu seperti menghantui dia gitu. Apalagi kalau dia yang ngeblok kamu loh. Jadi kamu di sini nggak usah perlu khawatir. Karena secara psikologi, jika orang itu benci banget sama kita, atau sampai ngeblok atau gimana, dianya yang akan terus teringat-ingat tentang kita. Terbayang-bayang sama kita, ya, merasa dihantui oleh kita. Padahal kita bukan hantu, ya. Tapi dia merasa terus dihantui gitu, kemana dia pergi teringat kamu. Kayak diikuti bayang-bayangan kamu terus, karena dia yang ngeblok. Di sini dia kayak mencoba untuk mengingkari perasaan dia, ya. Dia mencoba untuk kayak denial gitu loh, menolak perasaannya. Jadi teman-teman, kamu gak usah khawatir. Mungkin untuk kamu yang diblok,
atau ini memang kondisinya, situasinya sudah selesai. Ini nanti akan ada saatnya komunikasi lagi kok. Tapi aku nggak bisa pastikan kapan. Ya, ini tadi yang aku bilang gampang-gampang susah, nggak bisa menjadi patokan. Beberapa di sini akan ada pertemuan lagi. Aku menangkap juga di sini ada energi dari dianya kayak pingin balikan, kayak pingin baikan sama kamu. Ya, jadi antara dua itu balikan atau baikan. Jadi orang ini yang selalu teringat sama kamu. Orang ini yang belakangan ini kayak kepikiran sama kamu, teman-teman. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi energi seseorang yang teringat kamu belakangan ini, yang kepikiran sama kamu. Ada perasaan gelisah, ada perasaan yang dimana dia ini seperti stres mengingat kamu. Bagaimana lagi energinya? Jadi misal ini hubungan kamu baik-baik saja dengan dia. Di sini dia meminta kamu untuk menunggu. Karena aku merasakan di sini kamu dan dia ya, kalian tuh sama-sama kayak ada dalam posisi saling menunggu. Oke, menunggu momennya. Pelan-pelan hubungan ini akan menjadi hubungan yang serius. Untuk kalian di sini yang kondisinya mungkin masih terkoneksi, ya ini nggak ada situasi saling blok-memblok, tapi di sini ada kayak berantem-berantem kecil. Di sini semesta kayak lagi menguji energi kalian masing-masing, menguji hubungan kalian, yang sebetulnya nanti di sini hubungan kalian akan semakin kuat kembali. Walaupun ada energi yang kayak maju mundur gitu ya. Ketika salah satu di sini tidak ada yang bisa melepaskan ya, kamu atau dianya, maka energi ini tidak akan lepas. Namun teman-teman, kalau di sini kondisi kalian bagus-bagus aja, ya statusnya bagus-bagus aja. Tetapi di sini belum ada kepastian. Nah, biasanya ini sedang menunggu proses ya. Jadi kamu nggak usah khawatir. Tuh. Karena aku melihat di sini ya sebenarnya kalian itu sama-sama kayak lagi benar-benar mempersiapkan. Sama-sama sebenarnya lagi benar-benar berjuang. Namun memang terkadang masing-masing di sini kayak punya banyak pikiran, ya. Ya intinya kalian di sini harus tetap saling mensupport aja, teman-teman. Di sini kalian ya mencoba untuk saling menyelaraskan supaya nggak banyak berantemnya, ya. Nih, kalian menghindari ini supaya jangan banyak berantem. Supaya jangan ada hal lain atau pihak-pihak lain yang mencoba untuk mengganggu hubungan kalian. Selanjutnya kita melihat ya, apa tujuannya di sini tiba-tiba teringat sama kamu. Kita akan melihat apa tujuannya di sini tiba-tiba teringat sama kamu. Tujuannya tiba-tiba teringat kamu. Tujuannya mengingat kamu di sini apa? Seperti apa? Oke, karena di sini dia merasa teman-teman bahwa kamu adalah sosok yang tepat untuk dicintai. Ya, nih ada kondisi menunggu. Oke. Ada kondisi seseorang di sini yang mencoba untuk selalu memvisualisasikan, memanifestasikan kamu. Ya, ada chemistry di antara kalian. Jadi dengan cara dia mengingat kamu di sini, dia memanggil kamu untuk datang, teman-teman. Mungkin ya ada sebenarnya seseorang di sini yang takut menghubungi kamu, takut untuk ngobrol sama kamu. Tetapi ketika kamu ingat dia, gak ada salahnya sih. Kalau kalian di sini yang memang situasinya nggak ngeblok ya, nggak ada saling blok-memblok, yang nggak ada salahnya kamu di sini hubungi saja. Siapa tahu ini bisa menjadi satu perpaduan komunikasi, awal komunikasi yang baik untuk kalian bisa bersama. Ya kalau ada kesempatan itu, coba ambil kesempatan itu. Tapi ini hanya sekedar saran aja ya teman-teman. Kalau memang ini situasinya kalian tidak saling blok-memblok, ya ini saran aja. Tetapi kalau kalian di sini situasinya saling blok-memblok, ya kalian harus menunggu. Menunggu di sini untuk blok itu dibuka, ya. Tapi nggak tahu kapan. Tidak ada kepastiannya, tidak bisa dipatokkan. Untuk zodiak di sini ada Scorpio, Pisces, Sagittarius, Virgo.
Ada Libra, Taurus, Capricorn, Aries, Sagittarius. Untuk inisial nama, di sini aku akan membacakannya ya. Beberapa inisial nama yang sudah aku tarik energinya. I, H, U, A, V, D, O, F, N, W, C, S, L, G, Y, E, M, T, P, X. Oke teman-teman, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita, dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Ingat sekali lagi, ini adalah general reading, energi banyak orang. Jadi hasilnya bisa cocok, bisa juga tidak, bisa resonate, bisa juga tidak untuk kamu. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan ya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.